Halo Sobat Teknisi, berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Kali ini saya ada Realme 12 Plus yang 5G. Ini kondisinya dia kemasukan air, baru saja dibawa sama usernya. Dan saya sarankan untuk melakukan pembersihan terlebih dahulu ya. Dan teman-teman bisa lihat ini, kameranya itu berembun karena kemasukan air. Jadi bukan kecipratan air ya, karena dia masuk atau nyemplung ke dalam bak ya. Baik, yang pertama kita congkel dulu ya menggunakan Relight TD1B yang ini. Nanti saya sertakan di produk penjualan saya. Jadi biar teman-teman bisa pakai alat yang sesuai ya untuk proses pembongkaran handphone. Jadi di sini kita harus congkel dulu tutup belakangnya, kemudian dibantu menggunakan plastik dari bekas tempered glass yang benar-benar tipis ya, karena kan ada yang tebal ada yang tipis. Kalau yang tebal itu susah nanti. Gunakan yang tipis seperti ini, seset saja. Kalau lemnya lumayan kuat, jadi jangan terburu-buru ya, pelan-pelan saja, yang penting hasilnya rapi dan aman. Dibantu menggunakan glue remover, saya gunakan merek Masterpiece. Oke, tutup belakang sudah terbuka. Nah, ini dia ya, glue remover Masterpiece. Enak kalau buat buka tutup belakang atau buat buka LCD. Oke, selanjutnya kita buka semua bautnya ya. Nah, karena HP ini masih segel, jadi enak kita bongkar ya. Yang susah itu malah HP yang pernah dikerjakan atau sudah pernah dibongkar karena lemnya sudah berbeda. Pastikan semua baut terlepas, jangan sampai ada yang masih terpasang ya. Dan otomatis tentunya kita tidak bisa buka untuk bezelnya. Oke, semua baut sudah saya lepas. Nah, untuk SIM tray-nya dia ada di bagian bawah sini ya, di sebelah kiri. Wajib dilepas dulu, baru kita buka middle frame-nya. Atau orang bilang ini bezelnya ya. Saya gunakan di sini pembuka casing khusus dari Sunshine. Oke, sudah terlepas bezelnya, kemudian kembali buka untuk fleksibelnya. Teman-teman bisa lihat di sini masih ada bekas air ya, berarti banyak sekali air yang masuk, terutama di bagian mesin. Ada satu baut, teman-teman perhatikan di sini yang harus dilepas. Kemudian kamera gunakan Relight Camera Protection ya. Jadi tujuannya supaya kameranya tidak kotor pada saat kita bekerja. Nah, apalagi toko saya ini kondisinya terbuka ya, tidak tertutup. Kalau tertutup itu lebih enak, karena debu itu bisa diminimalisir ya, masuk ke dalam ruangan.
Kemudian untuk kamera yang besar bisa gunakan stiker yang lebih besar juga ya. Jadi dia ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Kita cukup beli satu produk, nggak usah beli dua ukuran ya. Lanjut kita lepas dulu mesinnya. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kerjaan kayak gini tuh nggak bisa dikejar-kejar ya. Karena buka pasangnya harus sesuai SOP tentunya. Ya ini adalah cara saya sendiri ya. Ini adalah versi saya sendiri. Jadi teman-teman silahkan gunakan cara teman-teman sendiri sesuai dengan pengalaman dan bagaimana dulu saat kursus itu kita terapkan juga. Nah ini bekas air yang masih menempel di kaleng. Kalau saya lihat juga di kamera depan ada bekas air, tapi sepertinya sudah mengembun ya. Itulah kenapa LCD-nya tadi di bagian depan kelihatan ada bekas airnya. Baik, untuk kamera belakang ini yang paling besar ya. Saya lepas juga, karena semuanya akan kita keringkan. Baik, kamera sudah terlepas, selanjutnya baterai. Pokoknya kita buka satu persatu dulu ya. Gunakan kembali glue remover supaya baterai saat kita buka itu lebih gampang. Kembali saya coba angkat. Nah, baterainya sudah terlepas, aman, tidak bengkok ya. Tapi kalau untuk baterai seperti ini, menurut saya aman walaupun bengkok, karena dengan teknologi sekarang itu berbeda sama dulu ya. Kalau dulu baterai bengkok bisa jadi rusak deh. Nah, ini adalah sensor sidik jari. Saya tutupi juga biar aman. Selanjutnya, lepas antena ya, dan dilanjutkan dengan pelepasan papan cas. Papan casnya ini sudah termasuk rumah untuk SIM card ya. Oke, selanjutnya di sini ada buzzer atau loudspeaker. Saya takutnya di bagian bawah sini juga banyak airnya ya. Makanya kita buka saja satu persatu, kita bersihkan dan kita keringkan. Untuk mengeringkan, teman-teman bisa gunakan kipas atau turbo fan ya. Oke, setelah dibuka fleksibel LCD, ternyata airnya banyak ada di sini ya. Berarti luar biasa ini. Masuk airnya. Berarti HP ini nggak waterproof. Atau mungkin terlalu lama dia masuk ke air. Dan inilah isi dalam dari Realme 12 Plus yang 5G. Jadi kita keringkan dulu, setelah itu baru nanti dipasang. Kalau dalam keadaan kayak gini, LCD juga tidak berani dipasang ya, karena nanti dapat mengakibatkan konslet. Oke, kita lanjut ke penampakan setelah kering semuanya. Saya pasang kembali. Jadi kebalikan dari proses bongkar ya, dan inilah hasilnya.
aman ya dibandingkan dengan tidak dibersihkan. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe.